Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Rahil, coba Rahil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman kamilat. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan pengertianku yang sempurna. Amin. Terima kasih ya. Nah, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, ada baiknya sama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo sama-sama kita nyanyikan ya, yang semangat ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu absen ya. Anissa Rahil, Hadir Bu. Miss Riani, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya coba perhatikan PowerPoint. Coba lihat anak-anak, gambar apa itu anak-anak? Gambar teh jus. Iya, tehnya teh apa? Teh dingin atau teh panas? Jusnya jus apa? Siswa, coba perhatikan. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Jadi hari ini anak-anak, kita belajar tentang tema panas dan perpindahan. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 2, perbedaan suhu dan panas. Nah, jadi apa hubungannya gambar tadi? Itulah hubungan gambar tadi antara teh panas dan jus dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku halaman 11. Sudah? Nah, di situ ada teks bacaan berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Silahkan anak-anak baca dulu. Nah, silahkan baca, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Coba baca sekarang dulu. Bacanya semua. Tadi kan sudah baca perbedaan suhu dan panas. Nah, sebelum dijelaskan, ada yang tahu apa perbedaannya? Ya. Tidak. Yang lain ada yang tahu? Tidak. Nah, baiklah. Nah, coba dengarkan. Jadi, perbedaan suhu dan panas. Nah, suhu itu sendiri adalah suhu dan panas itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor, apa yang juga kalor tahu? Energi panas ada yang tahu? Yang tahu? Energi panas? Kenapa Daniel? Energi panas Daniel? Yang lain? Enggak. Jadi energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ada yang bisa
tadi ada yang namanya teks eksplanasi. Ada yang tahu? Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang di penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jadi dalam teks itu ada teks eksplanasi. Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah ya, dikerjakan tugas itu sesuai teks yang kalian bacakan tadi. Tulis di buku tulis, ibu kasih waktu 5 menit. Kerjakan secara individu ya. Ada yang sudah siap? Sudah. Nah, kumpulkan satu-satu ya, jangan berebut. Selesai semua udah siap? Nah, sekarang baru kita bagikan kelompok ya. Berarti buat aja 2 kelompok. Kelompoknya masih seperti yang kemarin ya, seperti biasa. Coba bagikan kelompok. Ya, sudah. Nah, masih berhubungan dengan teks tadi, teks perbedaan suhu dan panas. Nah, tugas kalian sekarang carilah definisi dari teks tadi. Kata-kata definisi. Ada yang tahu? Misalnya contohnya indra peraba. Apa sih yang dimaksud dengan indra peraba itu? Terus cari lagi apa saja kata-kata definisi yang ada dalam teks tadi. Tuliskan di buku. Ya. Coba cari terus dulu. Yang masih belum mengerti kata-kata definisi yang belum mengerti. Nah, coba teks tadi baca. Cari kata-kata definisi yang belum dimengerti. Berkelompok kerjakannya ya, berkelompok. Contohnya misalnya indra peraba. Apalagi banyak kata-kata definisi yang ada dalam teks itu yang kalian belum paham. Ya, sudah tuliskan di buku. Nah, sekarang definisinya kita cari sama-sama ya. Berkelompok dan ibu bimbing cara mencari definisi di dalam kamus. Ada yang tahu cara mencari kata-kata definisi dalam kamus? Misalnya coba sebutkan satu kata. Nah, kata-kata derajat. Nah, kata-kata derajat itu diawali dengan huruf apa? Huruf D. Berarti kita cari di kamusnya huruf D. Huruf D. Coba cari. Nah, kelompok 2 juga coba cari. Dapat. Berarti begitulah cara mencari definisi dalam kamus. Misalnya contohnya lain, misalnya diawali huruf apa? Kita cari hurufnya dulu. Terus baru kita cari kata-katanya. Nah, sekarang kalau sudah paham cara mencarinya, berarti ada beberapa kata yang anak-anak ibu tidak mengerti. Coba cari definisinya. Sesudah mencari definisi dan buatlah salah satu pertanyaan dari definisi tersebut. Misalnya tadi contohkan indra peraba kan? Nah, coba buat pertanyaan. Contohnya misalnya apakah yang dimaksud dengan indra peraba? Nah, yang lainnya yang sudah kalian cari definisinya itu buat dalam bentuk pertanyaan. Ada yang belum mengerti? Paham? Nah, sekarang coba buatkan pertanyaannya. Ibu mau lihat. Coba diskusikan bersama ya cara mencarinya ya. Jangan kerjakan perorangan. Diskusi bersama. Baca, yang lain baca dan beritahu Sri apa kata-katanya. Jangan dikerjakan sendiri. Ya, coba baca, beritahu ketua kelompok. Kalau ada yang sudah siap, coba diskusikan. Diskusikan bersama teman-teman. Definisi yang ditemukan. Coba kelompok 1 sebutkan 4 saja definisi yang kalian temukan. Kata-kata definisi. Suhu, 2 panas, 3 energi, 4 termometer. Coba kelompok 2 definisi apa yang kalian temukan? Kata-kata definisinya. 1 kalorimeter, 2 Celcius, 3 derajat, 4 besaran. Sudah ditemukan dalam kamus tadi kan? Ya. Nah, selanjutnya sekarang ibu tanya.
Masih dengan teks tadi ya. Ini adalah masih dengan teks perbedaan suhu dan panas. Sekarang yang bertanya, dari teks tersebut ada berapa paragraf? Coba lihat. Berapa? Ada 3 paragraf. Dari ketiga paragraf itu ada kata-kata kunci. Tadi kan definisi. Nah, sekarang kata-kata kunci. Setiap paragraf ada kata-kata kunci. Nah, apa tugas kalian? Boleh dicari kata-kata kunci di setiap paragraf itu. Lanjutkan di bawah yang tadi ya. Nanti sekalian Ibu baca. Cari kata-kata kuncinya yang ada pada setiap paragraf. Sudah siap? Sudah siap. Jadi, tadi kan membuat pertanyaan dari kata definisi. Nah, sekarang sama kita buat pertanyaan dari kata kunci yang ditemukan. Kita buat lagi pertanyaan dari kata kunci yang ditemukan. Tidak usah banyak ya, 3 boleh. Coba kerjasama kelompoknya. Ada yang tidak dimengerti? Ya. Jadi untuk materi apa tadi? Materi perbedaan suhu dan panas. Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum dimengerti? Nah, coba jawab, jangan ragu-ragu. Sudah mengerti. Sudah? Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar apa? Ada yang tahu untuk apa itu termometer? Iya, untuk mengukur suhu. Cara kerjanya ada yang tahu gimana? Cara mengukur suhu dengan termometer. Gimana? Cek di mulut. Iya, di mulut bisa. Di ketiak juga bisa. Jadi kita dengan adanya termometer bisa tahu suhu tubuh kita berapa. Bisa dicek, masukkan ke ketiak dan akan keluar hasilnya berapa derajat Celcius, atau juga bisa dimasukkan ke dalam mulut. Jadi coba perhatikan siapa coba perhatikan di buku. Sudah diberikan? Ya. Itu ada gambar-gambar termometer. Nah, coba anak-anak sebutkan nama-nama dari gambar termometer itu sendiri. Yang di atas disebut apa? Ya. Adalah nama-nama yang ada di termometer. Nah, terus siapa yang pertama kali menemukan termometer? Pada tahun berapa? Jadi berapa? 1000 berapa? Jadi termometer itu pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo yang menggunakan udara dan air. Jadi pada tahun 1714 ilmuwan yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa, dan pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Andre Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius.
tahu lagi, coba perhatikan ini videonya. Video cara kerja termometer. Ya. Ini tutorial membuat termometer sederhana. Percobaan. Paham caranya tadi? Sudah nonton videonya? Coba ini alat tulisnya dikumpulkan dulu. Ya, Ibu nilai kerjasamanya ya. Tunggu airnya dulu. Beri tanda. Masukkan pipetnya. Jangan berebut. Lagi. Yang masuk dalam botolnya biar tidak keluar. Kan yang serius, biar tahu nanti hasilnya. Jangan terlalu panas. Ya, air hangat kan? Dimintanya kan air hangat. Nah, sudah. Basahkan kainnya. Dibalut botolnya dengan kain yang dicelupkan ke air hangat. Nah, sekarang coba letakkan di sudut dulu sambil kita menunggu. Nah, sambil kita menunggu hasil dari pengamatan kita, ini LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Sambil menunggu hasilnya, kerjakan LKPD. Apa? Oh, Malik. Udah jalan dulu, kerjakan LKPD-nya.
Udah. LKPD-nya diisi yang betul ya. Ya. Jangan diisi yang salah-salah. Ada yang sudah siap? Ada. Ibu rasa soalnya mudah-mudah kan? Ya. Siap, boleh kumpulkan. Sekarang coba ambilkan lagi pengamatan yang kita lakukan tadi, coba ambilkan. Kerjakan LKPD-nya. Nah, kerjakan ini soal LKPD-nya sesuai yang kalian lakukan tadi. Coba kerjakan LKPD-nya. Jawab pertanyaan yang ditanyakan sesuai pengamatan yang kalian lakukan. Setelah diisi, Ibu suruh tampilkan satu ke depan untuk membacakan hasil pengamatannya. Coba dilihat, perhatikan. Nah, apa yang terjadi dengan botol yang tadi? Coba kelompok 2 perhatikan. Ke depan hasilnya. Ya. 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 Nah, sekarang coba maju perwakilan kelompok untuk membacakan hasilnya. Coba Miss Riyani. Mengapa air dalam botol dapat naik? Jelaskan. Air dalam botol menguap karena menerima energi panas yang berasal dari kain hangat. Permukaan suatu zat cair akan naik karena perubahan volume ketika dipanaskan. 2. Adakah peristiwa perbedaan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada dalam botol. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Permukaan suatu zat cair akan naik, volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Uang inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, coba. Mengapa air dalam botol dapat naik? Jelaskan. Air dalam botol menguap karena menerima energi panas yang berasal dari kain hangat. Permukaan suatu zat cair akan naik karena perubahan volume ketika dipanaskan. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada dalam botol. Kesimpulannya, permukaan suatu zat cair akan naik atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, sudah paham? Jadi, kesimpulan kita belajar hari ini, perhatikan PowerPoint yang ditampilkan di depan untuk kesimpulan kegiatan kita hari ini ya. Coba baca ya. Siapa yang berani suruh tunjuk? Siapa yang berani? Coba yang semangat tunjuknya. Siapa yang berani? Ayo, tangannya yang semangat tunjuknya. Ayo, siapa yang berani? Hah, ada yang berani? Ayo cepat. Yang tinggi tangannya tunjuk. Nah, coba Misri. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat kesimpulan bahwa permukaan suatu zat cair akan naik, volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Ya, bagus. Itulah kesimpulan dari hasil percobaan kita yang dibacakan oleh Misri tadi ya. Nah, jadi tugas terakhir kalian sekarang adalah mengerjakan soal evaluasi. Terakhir ya, evaluasi. Nanti sekalian Ibu periksa dan Ibu bagikan lagi sama anak-anak Ibu dan lihat hasilnya. Kerjakan secara individual ya.
Dan untuk materi kedepannya juga harus dibaca ya. Dan pulang sekolah jangan bermain di jalan lagi, langsung pulang ke rumah. Dan hati-hati di jalan. Nah, sekarang sebelum dipimpin oleh